Benda Akbar Sakalah Muhammad Ridwan? Nggak ada. Kenapa Ridwan? Sakit. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Muhammad Dikri Haikal? Ayo. Muhammad Rafiqus Soleh? Prima Hati? No? Gimana? Kenapa? Yang tetangganya tahu nggak? Kiko tetangganya? Nggak tahu. Rian Binti Marsha? Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, lebih semangat kita berdiri. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk semangat. 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 Yes. Tadi ulang, belum ada yesnya tadi. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Bu Guru lihat kalian sudah menyiapkan alat tulis untuk belajar ya. Anak-anak, Bu Guru punya cerita. Jadi ada dua anak namanya Upin dan Ipin. Tapi Upin dan Ipin yang ini bukan anak kembar yang seperti di TV loh ya. Upin dan Ipin ini sedang bermain bersama. Ceritanya mereka itu bermain ketika jam pelajaran sekolah. Nah, ketika bermain, si Upin ini dia melihat ada uang 10.000. Ada uang 10.000 di rumput-rumput. Kemudian si Ipin ini bilang, mending uang ini kita bagi dua saja. Aku 5.000, kamu 5.000. Nanti bisa kita gunakan untuk jajan di kantin sekolah. Tapi si Upin ini dia menolak, dia nggak mau. Ini uang bukan punya kita, bukan hak kita, nggak boleh kita menggunakan uang ini. Lebih baik kita berikan kepada ibu guru, kita sampaikan ke ibu guru supaya nanti ibu guru bertanya siapa yang kehilangan uang. Tapi si Ipin masih ngeyel, enggak, lebih baik malah mending buat kita jajan aja, kita bisa kenyang, bisa jajan. Tapi si Upin tetap nggak mau. Dia akhirnya membawa uang itu ke ibu gurunya. Nah, si Ipin karena tadi dia minta uangnya untuk jajan, tapi sama si Upinnya nggak boleh. Akhirnya si Ipinnya ini marah, nggak terima. Akhirnya dia pergi meninggalkan Upin. Anak yang dilakukan oleh Upin tadi kira-kira itu sudah benar apa salah? Kira-kira yang benar yang dilakukan Upin atau yang dilakukan oleh Ipin? Iya, yang dilakukan oleh Upin. Yang dilakukan oleh Upin tadi merupakan contoh dari akhlak terpuji atau perilaku terpuji, perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong soal akhlak terpuji, Nabi Muhammad SAW itu diutus ke bumi ini salah satunya adalah sebagai suri tauladan. Akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi itu harus kita teladani, harus kita contoh, harus kita tiru. Anak-anak tahu nggak akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi itu? Tahu nggak? Ayo, yang tahu bisa angkat tangan. Saya jujur. Akhlak mulia Nabi yang Nabi Muhammad. Yang
anak-anak. Jadi sejak usia 12 tahun, berarti kalau zaman sekarang ya seusia anak kelas 6, Nabi Muhammad SAW itu sudah membantu pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang. Tapi ketika berdagang, Nabi itu selalu bersifat jujur, selalu mengedepankan sifat jujurnya. Contohnya, ketika beliau menjual barang dagangan yang cacat, beliau jujur, beliau bilang ke pembelinya, oh barang ini sudah cacat, barang ini sudah rusak bagian bawahnya, atau barang ini sudah rusak bagian yang dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah menutupi barang dagangannya yang cacat tadi. Meskipun cacat, tetap dibilang cacat, tidak terus, oh barang ini sangat bagus, kualitasnya bagus, ini sangat awet, meskipun ini sudah pernah dipakai, tapi sampai sekarang masih kokoh, masih bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Tidak seperti itu. Nabi termasuk orang yang jujur. Oke, tadi jujur. Sekarang yang kedua ada dermawan. Dermawan apa? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Geleng-geleng semua. Oke. Dermawan itu artinya suka memberi. Iya, suka memberi. Memberi apa saja? Bisa uang, bisa barang, bisa makanan, bisa pakaian, dan lain sebagainya. Contoh dari sifat dermawan Nabi. Jadi, suatu ketika ada pengemis datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu Nabi memberinya makanan diterima. Kemudian hari berikutnya pengemis itu datang lagi, kemudian Nabi memberinya uang. Keesokan harinya pengemis itu datang lagi, tapi Nabi tidak memberikan makanan, juga tidak memberikan uang, tapi Nabi memberikan kapak. Nabi berkata, kapak ini bisa kamu gunakan untuk menebang kayu, untuk memotong kayu, untuk bekerja. Nah, hasil dari kerjamu ini nanti bisa kamu gunakan untuk mencukupi kebutuhanmu, untuk mencukupi kebutuhan keluargamu. Akhirnya pengemis itu malu karena tadi tidak bekerja. Kemudian si pengemis itu akhirnya bekerja dan tidak menjadi pengemis lagi. Yang ketiga ada penyayang. Akhlak mulia yang ketiga, penyayang. Contoh dari sikap penyayang Nabi. Jadi suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Nabi menyuruh sahabatnya. Jadi waktu dulu itu kan mengendarai unta, belum ada mobil, belum ada motor. Ketika sampai di daerah yang subur, daerah yang banyak air, Nabi memerintahkan sahabat untuk memperlambat jalan si untanya, supaya si untanya tadi bisa minum, bisa makan. Tetapi ketika berada di daerah yang tandus, yang kering, tidak ada air, tidak ada rumput-rumputan, Nabi menyuruh sahabat untuk melajukan untanya dengan cepat, nah, supaya untanya ini tidak kepanasan terlalu lama. Yang keempat atau akhlak Nabi yang keempat adalah sabar. Sabar. Contoh dari sifat sabar Nabi. Jadi waktu itu ada seorang kafir Quraisy yang mau membunuh Nabi, tetapi tidak berhasil. Nah, kabar itu terdengar sampai telinga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah ketika mendengar ada yang mau membunuh Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab marah dan mau mencari orang itu. Malah orang itu mau dibunuh oleh Umar. Tapi ketika itu Umar menemukan orang yang mau membunuh Nabi itu malah sedang bersama Nabi. Nabi sedang memberinya makan. Orang itu kelaparan, malah diberi makanan. Akhirnya Umar bin Khattab malu.
nabi yang mau dijahati aja malah berbuat baik, kenapa saya yang tidak diapa-apakan malah marah? Nah, tersadar akhirnya tidak jadi membunuh orang tadi, tidak jadi balas dendam. Yang kelima, ada sederhana. Contoh sikap sederhana Nabi. Jadi meskipun Nabi itu seorang pemimpin, Nabi itu seorang yang kaya, bisa membeli apa saja, tapi Nabi tetap hidup dengan sederhana. Contohnya, kalian percaya kalau Nabi itu hanya mempunyai 3 baju saja? Itu pun bajunya dengan harga yang murah dan digunakan bergantian dengan istrinya. Tidak mentang-mentang dia orang kaya kemudian Nabi membeli apa saja, membeli barang-barang mewah untuk kebutuhannya, itu tidak. Iya, Mas Genta, apa? Ya, apa? Menjawab pertanyaan dari Mas Genta tadi, kenapa Nabi itu tidak membeli baju padahal beliau orang kaya? Jadi uang-uang yang Nabi punya itu digunakan untuk berjihad, digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk membela agama Islam, tidak untuk foya-foya, tidak untuk hidup bermewah-mewahan, itu tidak. Untuk selanjutnya, Bu Guru mau tahu seberapa paham kalian tentang materi akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Bu Guru punya kertas. Di sini ada beberapa akhlak mulia Nabi dan ada kisah-kisah keteladanan. Nanti Bu Guru akan membagi kertas-kertas ini satu anak satu. Kemudian nanti kalian cari pasangannya. Kira-kira kalau melarang menyiksa binatang, nanti termasuk akhlak mulia yang mana? Kemudian misalnya hanya memiliki 3 baju, nah itu kan tadi juga sudah disampaikan. Paham ya? Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, sifat-sifat mulia Nabi yang pertama ada jujur, kemudian ada dermawan, ada penyayang, ada sabar, dan juga sederhana. Nah, Bu Guru harap setelah pembelajaran ini kalian tidak hanya paham tentang akhlak-akhlak mulia Nabi atau tentang kisah keteladanannya saja, tetapi kalian juga bisa meniru, kalian juga bisa mencontoh, kalian juga bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.